Pagi hari ini saya akan ngomong about, mungkin ini bukan tema eh, bulan Februari, saya tidak ngomong cinta eros atau cinta suami istri atau pacar saudara, tapi it's about first love between you and your Jesus. So we talking about first love this morning. Saudara, kenapa beberapa ayat di Alkitab sangat berkata bahwa cinta akan Tuhan itu luar biasa powerful. Untuk kita bisa accomplish segala sesuatu dalam hidup ini. Dan buat cinta, Salomo berkata cinta itu kuat seperti maut. Artinya benar-benar power grab-nya, kekuatannya itu punya daya cengkram seperti maut. Ada amin saudara. Dan bahkan Kidung Agung berkata, orang yang ingin menukarkan cinta dengan harta pasti akan dia tertawakan. Nangkap saudara. Nah, pagi hari ini ada sesuatu yang sangat essence untuk menjadi basic hati saudara dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dalam hidup ini dan tidak menyerah dalam hidup ini. Kita buka sebentar Wahyu 2. Sudah keluarkan proyektor saya? No, amin. Yang pertamanya. Judulnya. Siapa yang di belakang operate? Wahyu 2 kepada jemaat di Efesus. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita lelah oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, ayat 4. Saya mau masuk ke ayat ini. Namun demikian, kata Tuhan, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan your first, kalau dalam Inggrisnya, that you have left your first love. Apa sih pentingnya first love dalam hidup kita? Saya tidak berkata gini, oh ada banyak orang salah sangka, ada banyak orang begitu gini. Oh kalau first love itu saya harus setiap saya datang ke gereja, saya harus nangis-nangis. Itu bagian kecil dari first love. Cinta pertama kita. Amin. Nah ternyata ayat 5 berkata gini, sebab itu ingat betapa dalamnya apa saudara? Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi gara-gara orang Efesus ini kehilangan first love, cinta pertamanya, Alkitab berkata, engkau jatuh begitu sangat dalam. Nangkap saudara. Ini saya baru kasih preview buat saudara dan kita buka sebentar. Kenapa first love ini begitu penting buat Tuhan? Ada apa sih di first love ini? Kenapa membuat Tuhan begitu gusar orang yang kehilangan first love dalam hidup ini? Padahal fisiknya tetap loh. Cari uang, bekerja, pelayanan, Kristen, khotbah, singer, song leader, asyir, tetap secara fisik gak ada yang berubah, gak ada yang murtad. Tapi ternyata first love ini buat Tuhan sangat mengganggu. Sampai dia berkata kalau engkau kehilangan first love kata Tuhan, atau cinta pertamamu akan Tuhan, betapa dalamnya engkau sangat dalam sudah jatuh. Nangkep saudara, kita terlalu sibuk kadang-kadang ngurusin dosa orang, betul ya saudara ya. We talking about, aduh kamu ini begini, kamu ini begitu. Tapi pada waktu first love itu hilang, kita seringkali gak berasa. Tapi pada waktu first love kita akan Tuhan hilang, sebenarnya apa indikatornya itu apa? Kualitas hidup kita. Nangkep gak saudara? Nah di 1 Korintus 13 Paulus mengatakan hal yang sama. Saya cuma baru preview sebentar, baru kita masuk ke poin. Saya cuma ngomong 5 hal kalau keburu. Puji Tuhan kalau gak keburu next week buat dengan perjamuan kudus. 1 Korintus 13. Ada yang aneh perkataan Paulus. Seolah-olah first love ini tidak bisa menggantikan kerja keras kita sama Tuhan. Betul gak saudara? Got my point church? Ya. Kalau kamu punya pasangan entah pacar atau suami istri, kamu bisa berasa gak? Tubuh suamimu atau istrimu hadir. Tapi you can feel it, dia udah gak di situ. Bisa berasa gak saudara? Tapi bisa berasa gak kadang-kadang pada waktu kita kalian membara walaupun kalian gak ngomong apa-apa.
Gak kasih duit apa-apa, gak beliin berlian apa-apa. Tapi dia tahu how deep is your love. Is your love. Betul gak saudara? Sesuatu yang kita gak bisa jelaskan. But your spirit can feel that. Amin saudara. Nah sama seperti kita nyanyi tadi. My first love forever you will be. You see. Semua orang nyanyi sama betul gak? Nadanya sama, tepuk tangannya 2/4 betul ya? Diajarin ya. 2/4. 1, 2, 3, 4 betul ya? Tapi percaya gak saudara, Tuhan itu bisa ngerti bahasa hatimu. Dan betapa dalamnya beberapa orang sudah jatuh. Saya tidak ngomong about perjinahan, mencuri, merampok. Saya tidak ngomong itu. Saya tidak ngomong sesuatu yang di dalam hidup saudara. Yang seringkali sudah hilang dan tidak Anda rasakan pagi hari ini. Ayat 1. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat. Ini orang canggih sekali. Saya percaya ini orang khotbahnya dahsyat. Tapi jika aku tidak punya kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Nah ayat 2 lebih ekstrim lagi. Ayat 3 saudara. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku. Nih ekstrim nih orang saudara. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak punya kasih. Efeknya sedikit pun gak ada kata Alkitab. Betul gak saudara? Sedikit pun gak ada gunanya buat Tuhan. Berarti first love ini benar-benar major. Betul gak saudara? Makanya waktu suatu saat Alkitab berkata gini. Orang Saduki dan Farisi berkata kepada Yesus. Tuhan sebenarnya engkau ini banyak kasih perumpamaan dan khotbah. Hukum yang utama tuh apa sih di firman Tuhan buat engkau? Dia ngomong apa? Kasihilah your God dengan segenap hatimu. Cukup gak hati? Gak cukup. Jadi misalnya pelayanan Tuhan, I give it my heart. Gak cukup. Yang kedua apa? Dengan segenap pikiranmu. Nangkap saudara. Jadi di saat kamu lagi cari cara untuk bekerja lebih baik, bisnis lebih baik. Ternyata harus ada Tuhan di otakmu juga. Artinya kamu tetap harus taruh Tuhan di tempat utama. Dan dia berkata dengan segenap kekuatanmu. Detik engkau lagi macet. Detik engkau lagi ngurus keluarga, gereja, pelayanan, kerja. Harus ada Tuhan di atas semua kegiatanmu. Artinya dia gak mau setengah. Yang dia mau Karena sebenarnya basicnya kita sudah ditebus dari perbudakan. Seorang budak itu sebenarnya gini. Gak dikasih apa-apa pun dia sudah bersyukur. Karena seharusnya ujungnya adalah apa? Neraka. Tapi kita tidak cuma ditebus, tapi kita didandanin kata Tuhan. Diberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Buat orang yang tidak pernah merasa hidup dalam kekurangan. Uang 1.000 itu gak ada artinya. Betul? Tapi kalau kamu tahu artinya dari nol. Count your blessing. Hitung berkatmu. Kamu gak akan pernah bisa itu. Yang kamu bisa itu cuma apa? His goodness. For all you done for me. Saya bersyukur dalam Tuhan ada kesempatan kedua. Ada amin. Selama di dalam kegagalan saudara ada Tuhan. Anda akan punya masa depan yang luar biasa. Karena itu adalah master plan-nya Tuhan di Yeremia 29. Rancangan yang ada padaku kata Tuhan yang kupegang, yang aku lihat blueprint tentang orang kayak kamu. Itu damai sejahtera, penuh harapan. Tapi dia gak minta feedback apa-apa. Dia cuma minta engkau. Sampai Alkitab berkata kalau aku kasih tubuhku buat dibakar. Misalnya hari ini nanti ada ekstrim tertentu datang gitu ya. Siapa yang mau dibakar duluan? Anda maju duluan. Saya mau dibakar. Kata Tuhan gak ada faedahnya. Kamu cuma jadi apa? Jadi nuris, stick nuris. Atau wagyu holikau. Gak ada gunanya. Anda duduk di sini kasih persembahan 100 M misalnya. Tapi gak ada dikasih. Gak ada gunanya. Walaupun gak ada dikasih, Tuhan pendeta juga senang sih. Kalau 100 M mah. Tapi it's talking about God and your eternal life. Makanya
Ayub itu ngomong gini, aku nih lahir telanjang. Aku mati telanjang juga. Kamu sadar gak hidup ini kontrak? Ayo. Sampai Steve Jobs orang paling hebat influence in this world pun harus berkenaan dengan tanah, debu, peti mati. Dan dia gak bawa iPad di situ. Pendeta gereja tidak pernah bisa ngubah, saudara. Tapi kalau kamu responi firman, kamu akan berjalan dengan raja segala raja yang empunya bumi. Dan bagi saudara, disediakan rumah yang kekal, yang adalah the real house for your life. Katakan kiri kananmu, rumahmu bukan di sini sebenarnya, di sana. Dan kalau kita ngomong soal kasih, kita ngomong soal apa? Malaikat, dunia roh, atau hal yang kelihatan. Mungkin gak, kalau buat orang Indonesia tuh kasih itu namanya cinta, betul gak saudara ya? Saya tidak ngomong, setiap kamu peluk temanmu itu namanya cinta. Bukan, saya tidak ngomong cinta yang seperti itu saudara. Pada waktu kita ngomong kasih, kita selalu berbicara soal Tuhan dan manusia. Dua hukum yang terutama apa saudara? Yang beratnya sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu dan hatimu. Dan juga kasihilah manusia sama seperti kamu mengasihi Tuhan. Betul gak saudara? Jadi pada waktu kita ngomong kasih, kita ngomong orang. Kita ngomong Tuhan. Nah pada waktu Anda di gereja, Anda lagi sendiri di rumah, Anda doa, itu tentang Tuhan semua. Tapi setelah Anda keluar kamar gereja, kamar ruang doamu, atau mobilmu, atau gereja ini, kamu ngomong soal aplikasinya apa? Manusia. Jadi kasih itu simpel. Kalau hubungannya rusak dengan Tuhan, pasti hubungannya rusak dengan manusia. Nanggap saudara. Karena setiap kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, otomatis impartasi dari kasih dan belas kasihannya ada dalam hidup saudara. Nah ada 5 hal yang saya mau ngomong soal kasih. Nomor 1, kasih itu apa Pastor? Kenapa sampai orang Efesus yang begitu dahsyat dalam Tuhan dan pelayanan bisa dikatakan betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Kasih itu di dalam kasih ingredientnya itu ada apa sih? Nomor 1. Di dalam love, kasih membuat orang tidak merasakan memberi apa-apa dalam hidup ini. Nomor 1, coba lihat PowerPoint-nya. Love don't feel give something. Ada amin saudara. Kita buka Matius 25 ayat 31 ayat 46. Matius 25, ini ada orang-orang akhir zaman yang Tuhan mau ada dalam gereja ini. Ayat 33. Kalau Anda ngomong soal akhir zaman, ada 2 topik yang sangat esensial dengan akhir zaman. Yang pertama tentang 5 talenta, 2 dan 1 talenta, dan 1 lagi tentang ini. Matius 25 ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Jadi Tuhan yang nempatin tuh, udah otomatis. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terima kerajaan yang dia tidak ngomong berkat loh. Dia ngomong apa? Terimalah kerajaan surga. Jadi kerajaan surga akan buat siapa? Buat orang-orang yang di golongan domba. Yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kenapa bisa begitu? Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku saudara orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ini berbicara gereja gak? Ada banyak orang asing loh di sini. Dan gereja ini memberi tumpangan. Dan memberikan kesempatan kedua buat mereka mengenal Tuhan. Dan ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah ayat 37. Apa sih? Love, apa saudara tadi?
nemuin ini di sini. Kenapa ya? Love, don't feel, give something. Saudara, apa sih respon ini yang membuat keluar ayat ini dalam hati saya? Ayat 38 ngomong gini. Kapan, saya terjemahan sederhana ya, kapan kami beri makan Tuhan? Kapan kami beri tumpangan? Kapan kami berikan pakaian kepada yang telanjang? Kapan? Kapan kau di penjara? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu orang, dengar baik-baik, bukan malaikat, katakan orang. Jadi pada waktu kita berinteraksi dengan manusia, Bapa di surga melihat. Amin. Nah, anehnya gini, pada waktu saya catat poin pertama, love. Tadi apa? Saya minta ininya. Oh, ada dua ini, saudara. Saya catat di sini pada waktu saya siapin kemarin, love, don't feel, do, or give something. Orang ini sama nggak kayak gitu? Udah beri yang terbaik buat orang, buat segala macam, buat orang yang bahkan nggak menguntungkan buat saudara. Apa yang terjadi? Pas ditanya Tuhan, aku berikan kamu kerajaanku. Kapan ya aku beri buat Tuhan ya? Kapan ya gue pelayanan kayaknya? I just do the best. I just do with my heart. Kapan? Nanggap saudara. Nah, kambing beda saudara. Pas dibilang kamu akan masuk kepada golongan kambing. Kamu tidak memberi pakaian, memberi tumpangan kepada orang asing, bla bla bla. Terus tiba-tiba orang gitu. Loh, kami ini bernubuat bagi namamu. I do that, do this, donatur gereja. Lihat setiap building gak tahu. 2 bulan gaji Tuhan. They feel, give something. Yaudah cuma itu. Tapi gak kelihatan loh orang kayak gitu. Sama-sama beri. Tapi yang satu, enggak. I do this because I love you. Love, don't feel, do, or give something. Kasih tuh gak membuat berasa. Mungkin gak kalau kamu punya pacar, punya suami, punya istri. Setiap kamu kasih makanan, goceng ya Pak. Ada gitu. Setiap, saya tahu loh para pria yang masih single yang lagi mau pendekatan. Wah, rumah di mana juga. Naiki gunung, lewati lembah. Betul gak? Rumah di Kelapa Gading yang dulu kalau nganterin ibu-ibu, oma-oma macet nih oma panik busway aja. Tapi kalau buat ceweknya, Kelapa Gading kurang jauh, Simpruk. Wah, tough man. Itu energinya dari mana? Kasih. Terus pas ceweknya berkata, kamu capek gak yang? Enggak mah, sedikit doang segini katanya. Artinya love, don't feel, give something. Pada waktu kamu mengasihi Tuhan dan ingat pada waktu kamu mengasihi Tuhan, kamu harus mengasihi rumahnya loh. Nangkap saudara? Artinya pada waktu kamu datang lebih pagi, kamu gak berkata, ya kenapa datang lebih? Oh, iya nih gak enak sama pastor karena udah ring 1 gak enak, masa gak datang pagi, muka gue gak taruh di mana. Ya tetap taruh di situ sih. Tapi yang saya ngomong eagernya itu apa? Pendeta bisa lu merasa beri sesuatu buat Tuhan. Ingat gak pada waktu Elia dituduh oleh Isabel dan ingin dibunuh Isabel, dia berkata apa? Aku adalah orang yang paling benar di antara Israel. Aku. Betul gak? Dan Tuhan tidak pernah jawab statement dia. Golongan domba berkata, kamu ini udah pelayanan, di saat orang gak latihan kamu latihan, di saat orang gak nabur kamu nabur. Kata orang domba itu kapan ya lupa. Karena itu keluar, yang terbaik itu keluar simple, bungkusnya kasih. Jadi gak ada lagi transaksi untung jual beli, di situ gak ada. Amin. Kemarin pas saya ngalamin, Tuhan pas Pastor Keith datang, terus Tuhan berapa hari, saya tuh kalau lupa kasih persembahan seminggu tuh hidup saya gak tenang. You believe or not, karena udah jadi gaya hidup saudara. Nah, saya cuma temuin satu jemaat di Overcomer yang seperti itu saudara. Suatu saat ada satu orang
dia ke hari Minggu kerja, cuman dia jemaat di OCM. Dia bahkan di hari Senin langsung transfer persembahan dia loh. Walaupun dia gak beribadah karena dia Minggu kerja. Saya berkata orang kayak manusia kayak gini 1001. Betul gak saudara? Itu yang kenapa saya harus sebagai hamba Tuhan di tempat ini harus raising up my standard. Nah waktu hari Minggu, saya pikir di tabungan saya kurang lebih ada 1,6 juta hari itu. Ingat loh, bukan petty cash, tabungan loh ya. Banyak orang kasih Tuhan cash flow-nya. Terang aja cash flow-nya berani, cash flow. Bukan savingnya, saya kasih saving saya. Ternyata pas saya udah kasih, saya baru cek, tinggal cepet, nopek ceng saudara. 200 ribu buat saudara yang gak ngerti bahasa Indonesia. 200 ribu saudara. Saya mikir, oh 200 ribu, ya udah gitu ya, udah ya selesai gitu. Love don't feel give something. Selama kamu kasih persembahan kayak ada sesuatu, aduh berdarah nih hati saya, aduh Tuhan kau lihat dari surga ya 30, 60 kali lipat. Kamu gak masuk love. Kamu masuk kambing. Because kamu merasa. Nah ada banyak orang yang punya hubungan sama saya. Pastor udah ditemenin segala macam, masih aja ngamelin saya. Kamu kalau sama anakmu kasih ke bisnis internasional, kamu gak mungkin tiap bulan, kamu tahu gak Andi misalnya, namanya Andi anakmu atau siapa. Tahu gak Matthew, tahu gak Josia, tiap bulan mami ini kerja keras buat kamu 1 juta buat uang sekolah kamu, ayo kembaliin. Setiap dia makan, ayo balikin. Mungkin gak gitu. Kata anaknya mama, are you possessed? Are you okay? Makanya di dalam pernikahan ada uang sangjit, betul gak? Saya juga gak ngerti itu artinya sangjit apa. Katanya uang susu, betul ya, uang balas budi. Walaupun itu gak pernah bisa balas apa-apa. Dan pada waktu saya beri buat Tuhan, I'm happy. Nah, kalau kamu beri sampai titik you happy, itu loh. I'm happy. Nah, yang megang bendahara gereja, misalnya, tiap hari, saudara tahu gak, dengan saya membuat Tuhan, gak membuat kualitas makan saya turun. Seminggu itu, ada aja orang ajak makan. Hari Senin kemana, Selasa kemana, saya gak ngomong cowok panggilan ya. Senin kemana, Rabu kemana, Kamis kemana, amin, just give. Artinya di dalam hati saya ada inner peace yang berkata, Bapakku di surga, pelihara aku, dandanin aku. Tapi pas seminggu itu gak ada kekhawatiran. Setiap ambil ATM ya, ambil 50 ribu, 100 ribu. Nah puncaknya di hari Kamis. Saya ambil 100 ribu, oke. Tinggal 40 ribu di situ. Angka itu gak ngegoyangin iman. Saya bilang, oh 40 ribu, masih bisa makan. Maksudnya makan di rumah orang gitu. Bisa makan di rumah orang. Orang Anda miskin atau kaya nggak tergantung uang tabungan Anda loh. Mental. Kalau kamu uang cetiau aja udah khawatir, nah itu mental miskin. Karena kamu selalu berasa kurang. Betul gak? Mental miskin selalu berasa kurang dan gak bisa memberi apa-apa buat Tuhan dan buat teman, buat keluargamu. Betul gak? Betul gak saudara? Harusnya jadi orang yang ada-ada aja. Mau ada. Mau apa, ada. Betul gak? Anugerah Tuhan cukup. Dan hari itu siang, oke. Hari itu saya makan di traktir Bandar Jakarta. Ya dong kalau makan sama king-king yang bayar, masa imam yang bayar? Dunia kebalik dong. Terus makan oke, selesai. Terus pulang, saya mau ambil uang. Wah dengan gaya 40 ribu mana bisa BCA. Gak mungkin kan di depan ATM, tolong dong Pak, Bu, 40 ribu, diskon 20% lah, potong uang administrasi. Gak bisa, 50 ribu minimal di situ. Terus paginya ada orang nabur sama saya, siang. Orang ini nabur, lumayan lah buat hidup. Terus pas dia nabur, saya cuma satu, saya bilang Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu perjalanan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Jehovah Jireh. Anda mau damai gak dalam hidup ini? Damai itu keputusan lagi. Damai itu keputusan. When you obey and buat keputusan untuk trust Him. Damai itu keputusan. Dan
yang saya hari Senin saya sebelum itu gereja saya suruh nabur ke satu pelayanan misi. Jadi ada satu teman lagi butuh pelayanan ke keluar kota, ke daerah, kasih gereja saya berkata, nggak banyak. Dan hari Kamisnya saya menuai kurang lebih 13 kali lipat. Dan pada waktu kita kasih buat Tuhan love, don't feel give something. Bapa di surga membalasnya buat saudara. Gak kerasa apa-apa. Pasti cek sama bendahara saya, wow dari 40.000 sampai begitu. Lalu saya BBM sama orangnya, are you sure? Kamu yakin gak? Masalahnya yang ngasih saya bukan orang kaya, saya tahu. Dia berkata nanti, ingat loh saya berkata gini, saya pas belum ditransfer saudara. Kamu harus ingat baik-baik, jangan karena emosi. Istrimu akan melahirkan, saya berkata. Istrimu akan melahirkan, kamu coba kalkulate ulang. Nanti jangan gara-gara kasih buat pendetamu, kamu berantem sama istrimu. Nggak lucu, nanti tiba-tiba saya dilabrak istrinya. Kembaliin uang saya, minimal 50%. Wah gawat saudara. Tapi dia berkata enggak. Pada waktu saya mau kasih buat, ini Tuhan sudah taruh 2 bulan yang lalu. Nah Tuhan tuh hebat punya timing yang luar biasa. Kenapa dia nggak buat, dia mau kasih 2 bulan lalu tapi dia merasa hari itu hari yang paling tepat. Aneh gak Tuhan? Dia merasa, nah dia tahu saya ngumumin gak, overcomer, uang gue tinggal lakban misalnya. Ada gak saya ngumumin? Enggak kan, status hamba Tuhan kan bagus-bagus. Cio Fajiri artinya lu sensitif dikit gitu. Saya gak ngumumin. Saya bilang saya merasa hari ini adalah hari, tadi saya mau beliin Pacer Dakota atau iPad 2. Tapi saya merasa dari Tuhan, Pastor butuhnya cash deh. Saya berkata, seperti anak bungsu balik kepada kerajaan. Aku mau peluk kamu dalam hati saya. Kamu sungguh-sungguh peka dalam hal ini. Oh my God. Gak heran kamu ikut saya dulu dari 5 tahun. Peka kamu. Like I did. Terus saya disuruh Tuhan kasih. Tadinya saya mau bagi doa sama gereja Pastor. Cuman saya gak tahu kenapa hati saya gak damai. Saya ditaruh Tuhan kasih Pastor 100%. Sepanjang hari itu, kalau Anda ketawa gara-gara jumlah uangnya, Anda belum lulus. Di balik uang itu sih cuma lihat satu, kasih Tuhan. Pemeliharanya sempurna luar biasa. Sungguh amazing man. Love, don't feel, give something. Nanti kalau Anda nanti memberi buat Tuhan, memberi buat Komsel, memberi buat keluarga-keluarga di gereja ini, tahun depan ada banyak yang menikah. Dengar baik-baik. Kalau kamu merasa uangmu diambil Tuhan, kamu sudah dalam jatuh. Kalau kamu merasa pelayanan ini menyusahkan kamu, kamu sudah dalam jatuh. Tapi one day Tuhan akan berkata, aku berikan kamu kerajaan. Kapan aku gak beri apa-apa buat Tuhan, aku bahkan malu dikasih yang gak worth it gini. Betul gak? Aku gak worth it Tuhan. Pemberianmu worth it. Saya mau katakan, hitung berkatmu. Hitung berkatmu pagi hari ini. Love, don't feel, give something. Amin saudara. Dan hari yang sama, saya sedang KPR satu rumah saudara. Dari semua bank saya ditolak semua. Terus hampir ditolak semua lah. Kalaupun ada bank yang bunganya sangat tinggi. Jam 4 sore saya dapat blessing secara langsung direct. Jam 7 malam sebulan itu datanya tanggal 31 kalau nggak DP saya angus. Kemarin tanggal hari Kamis itu saudara. Jam 7 malam saya dapat di salah satu bank BCA yang bunganya terendah saudara, dan saya dapat approval jam 7 malam. Sehari buat saya berkata, mari beri pertolongan buat Tuhan pagi hari ini. Nah, setiap saudara dengar kesaksian gini, kamu ngomong gini, apa yang pastor dapat turun ke jemaat. Harusnya gitu. Kamu ngerti saudara? Makanya jangan ikut hamba Tuhan tanda kutip yang melarat. Ikut hamba Tuhan yang diberkati.
pasti turun ke bawah. Amin, saudara. Pasti turun ke bawah. Dan saya tahu ada beberapa orang mau punya rumah kan. Betul gak? Jangan berkata peser. Love gak mau punya rumah di bumi. Maunya di surga. Saya juga berkata amin. Loh betul. Sesuai imanmu terjadi kata Tuhan. Mertua segalanya buat saya. Ya udah gak apa-apa. Pada waktu itu saya berkata Tuhan biarkan roh breakthrough ini turun kepada umatmu yang sedang membangun keluarga di gereja ini. Buat banyak orang gak gampang saya tahu hidup ini hari-hari ini. Tapi kalau Tuhan bisa pegang hati saya dan hidup saya. Tuhan bisa pegang hidup saudara. Amin. Dan yang kedua. Love is countless. Kasih tidak mengenal angka. Amin. Yang tadi saya ngomong kasih tidak mengenal kalkulator. Anda bisa bayangin kalau Anda berjalan dengan orang yang Anda kasih, setiap Anda jalan, naik mobil, bensin patungan ya coy bagi 2 ya. Bisa bayangin orang kayak gitu. Anda lagi kencan, sorry nih kita nyicil 12 bulan ya, bagi 2 6 bulan saya, 6 bulan terakhir kamu ya. Kasih tidak mengenal, apa saudara? Angka. Kita buka 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29. Dengan cepat aja. Number 2, love is countless. 1 Tawarikh yang gak bawa Alkitab mungkin teman kiri kanannya bisa kasih. 1 Tawarikh 29. Ayat 2. Love is countless. Ada rahasia Tuhan Anda harus perhatikan pagi hari ini. Buat saudara yang segar, termasuk saudara yang agak ngantuk pagi hari ini. Come on. Listen this carefully. Really important for us. Ayat 2. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga, besi, kayu, batu permata, syoham, batu hitam, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak batu pualam. Saudara coba garis bawahi kata-kata gini. Now for the house of my God, I have prepared with all my might. Garis bawahi with all my might. Kenapa saya katakan love is countless? Kasih tidak ada hitung-hitungannya, kasih tidak ada kalkulatornya. When you give, you don't feel give something for God atau orang-orang yang kamu kasih dalam hidup ini. Kenapa saya pilih Daud? Saudara, apa yang mendrive Daud sampai berkata gini? Now for the house of my God, I have prepared with all my might. Segala emas dan segala macam itu. Ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Saudara, saya tulis di sini saudara. Bahwa Daud, dengar baik-baik. Sangat gampang kalau kita punya iman buat diri sendiri. Gampang gak? Easy. Tapi sangat tidak gampang dan tidak reasonable dan sangat berhubungan dengan angka kalau kita ngomong tentang membangun rumah Tuhan yang kita sendiri sedikit lagi akan mati seperti Daud. Garis bawahi with all my might. Saya tulis di sini. Artinya with all my might artinya gini. Daud itu mengumpulkan dengan sekuat tenaga dari sejak dia muda sampai dia tua. Seluruh energi hidupnya dihabiskan untuk sebelum dia mati. Dia bisa kumpulkan semua apa saudara? Emas, perak, kayu, batu permata, batu hitam, batu pualan yang mahal-mahal untuk rumah Tuhan. Karena dia tahu untuk membangun rumah Tuhan kita harus punya kata-kata apa? With all my might. Ini gak gampang. Anda kerja keras buat hidup semu, buat masa depanmu. Itu memang harus. Betul gak? Tapi kerja keras untuk cuman bangun rumah Tuhan. It's tough, man. Harus ada lebih daripada sekedar mengasihi tapi Anda harus tahu soal kasih yang sebenarnya di sini.
Pada waktu saya garis bawahi kata with all my might. Saya langsung bercermin. Betul gak saudara? Nah, saya tahu beberapa orang hari ini gak dengan sekuat tenaga. Artinya dengan excuse. Betul gak saudara? With all might. Dengar baik-baik. Ini kata-katanya dalam buat saya pribadi. Dia kerja sekuat tenaga untuk bisa rumah Tuhan itu punya persediaan untuk Salomo one day bisa bangun. Saya tidak ngomong bangun gereja, saya ngomong heart attitude. Amin. Saya ngomong sikap hati. With all my might. Daud ini mengumpulkan 40 tahun perang. Capek gak? Halo? Perang dulu mah sama perang zaman sekarang beda. Perang segala macam untuk 40 tahun ngumpulnya berkata, dengan sekuat tenagaku, saya taruh ini buat rumah Tuhan. Betul gak? Nah, pada waktu berarti persediaan buat bait Allah udah cukup belum? Halo? Cukup gak saudara? Udah cukup. Harusnya udah break even, betul gak saudara? Tapi gak cukup sampai di situ. Ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Dengar baik-baik. Maka sebagai tambahan. Poin yang ketiga saya adalah love is beyond. Amin. Kasih itu melampaui apa? Yang diminta, amin. Harusnya sudah selesai gak semua perbendaharaan buat rumah Allah? Dia ngomong gini, oleh karena cintaku akan Tuhan dan keluargaku, saudara seiman orang-orang berdosa, saya mau katakan love is beyond. Kalau Anda pernah lihat pembantu gini, nah udah selesai ya, langsung tidur. Pernah lihat pembantu kayak gitu? Betul gak? Itu bukan love is beyond. Love by order, betul gak? Kasih yang cuman karena disuruh ini, disuruh dia ngerjain. Pas Tuhan yang ada ya dia tidur. Tapi Alkitab berkata, karena cintaku kasih akan membuat kamu jalan bukan cuma 1 mile, tapi ekstra 2 mile, saudara. Gak ada yang nyuruh loh. Ada amin. Pada waktu di titik poin Daud sudah mengumpulkan dengan sekuat tenaganya pun, itu saja sudah luar biasa buat Tuhan dan buat bangsa Israel. Tapi kasih membuat dia love is beyond expected. Ada amin saudara. Ingat pada waktu wanita Maria itu menuangkan semua, Alkitab berkata semua dituangkan kepala Yesus. Sebenarnya Yesus butuh semuanya atau setengah sebenarnya? Halo, kalau kamu pakai minyak wangi, mungkin gak kamu buka, kamu tuang semua. Church, paling kamu semprot kok. Betul gak? Alkitab berkata dia tuang semua. Love is beyond expected. Amen. Dan tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah Allahku dengan memberikan kepada rumah Allahku dari emas, perak. Dengar baik-baik. Kepunyaanku apa? Sendiri. Nah, saya hitung ternyata, saya konfirmasi dengan satu hamba Tuhan, saudara. Ternyata gini, pertama Daud itu selama 40 tahun, catat baik-baik. Dia mengumpulkan 1,2 miliar dolar. Hari itu loh ya, 3-4 ribu tahun yang lalu itu konversi emasnya ya, jangan sekarang. 1, dari himself, dari peperangan 40 tahun. Itu kenapa saya ngomong, 40 tahun dikerja kayak orang gila, gak dapat pensiun. The end of the day before he die, dia kasih buat Tuhan. Crazy. Betul gak? Love is countless. Gak kenal kalkulator. Betul gak? Kalau kamu punya anak, kamu gak mungkin sekolah dia sekolah yang terjelek di dunia. Kamu akan give the best for her, for him. Hubungan yang sama antara Bapamu di surga dengan masa depan saudara. Betul gak? Itu kenapa di dalam Tuhan dan rumah Tuhan ada the power of second chance.
Setiap anakmu jatuh atau anakmu main lumpur, tumpahin makanan, pecahin piring. Mungkin gak mulai sekarang kamu bukan anak mami atau papi? Mungkin gak? Nggak mungkin. Your arm is always there. Lenganmu selalu tersedia buat dia. Sama seperti Bapamu di surga. Itu kenapa love is countless. Love is beyond expected. Daud 40 tahun mengeluarkan energi untuk mengumpulkan 1,2 miliar dolar. Tapi Alkitab jelas berkata gini, karena cintaku akan rumah Tuhan, dia tambahkan lagi 1,8 miliar dolar. Total yang dia kasih buat Tuhan secara pribadi adalah 3 miliar US dollar. Kurang lebih 30 triliun ke atas, saudara. Kalau hari ini kamu sedang capek kerja dan kamu masih komplain dengan Tuhan. Punya attitude seperti Daud. Ada amin, saudara. Buat para imam seperti saya, mungkin karena nggak tergantung dengan ini, akan sangat lebih mempermudah. Tapi buat para king yang sudah bekerja karena kekuatan dan keringat sendiri, kadang-kadang otakmu akan kalkulator di situ. Amin. Saya lihat ada beberapa orang datang ke saya, Pastor, saya akan kasih 50% pendapatan untung saya buat gereja. Saya berkata itu nggak diminta. Ada amin, saudara. Coba liatin grafik yang tadi. Katakan hidup ini paralel. Lihat gak? Setiap grafik, turunin dulu. Turunin. Kecil dulu. Setiap gereja bertumbuh misalnya 50%. Personal life saudara tumbuh berapa persen? Coba naikin. Setiap gereja naik 100%, personalmu naik gak saudara? Artinya setik pada waktu engkau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semua yang dibutuhkan akan hidupmu juga naik, halnya sama, persentasenya sama saudara. Ada amin saudara. Setiap rohani saya bertumbuh, blessing saya bertumbuh. Kalau kamu cari blessingnya tanpa yang di dalam dibangun, kamu gak bisa. Kamu ngerti? Ngerti gak saudara? Jadi setiap gereja bertumbuh artinya gereja adalah kita, saya dan saudara. Setiap kasih kita bertumbuh akan Tuhan dan manusia. Dan orang terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Tuh Alkitab berkata, tuh Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Tahu gak Tuhan? Anakmu butuh sekolah nasional plus. Kamu butuh cicilan motor, mobil. Kamu butuh buat nikah, buat orang tuamu, buat tutup utang. Bapamu tahu gak saudara? Of course sangat tahu. Ada amin, kok sepi pagi hari ini? Can you imagine 3 billion US dollar? Buat saya. Sekarang saya mau ngobrol sama saudara sebentar. Raja yang paling aman hidupnya siapa? Salomo. Betul gak? Salomo kurang apa? Isi udah ceceng. Kurang apa? Alkitab berkata sampai semua tatanannya dari emas, perak tidak berlaku hari itu. Kalau hari ini yang kamu kejar sama seperti yang Salomo kejar, mati kalian suatu saat. Saya ngomong deep, bukan harus diketawakan pagi hari ini. Kadang-kadang saya harus menyalipkan itu 1,000 dies. Ribuan kematian untuk saya menyangkal diri untuk itu. And I seeking God. Saya mau berkata pagi hari ini saudara. Pada waktu saya Tuhan ajarin ini. Salomo kurang apa? Kenapa orang bisa jatuh? Banyak orang begini. Saya gak punya masa depan karena saya bukan orang kaya. Bullshit lah itu saudara. Salomo kurang kaya apa? Tetap jatuh loh. Betul gak? Kenapa hari ini Allah belum memberkati engkau berkelimpahan? Baru cukup buat nyicil, baru cukup buat anak. Kenapa itu?
Tuhan tahu kapasitas kalian. Rohaninya bertumbuh, blessingnya otomatis bertumbuh. Gak perlu diminta. Gak perlu dikemisin, gak perlu ditangisin. Automatically. Dan buat informasi saudara, Bapamu di surga sangat-sangat tahu kamu butuh semuanya itu. God is so real. Dan dia sangat able buat saudara, dia sangat sanggup buat saudara. Daud sepanjang hidupnya 2 kali jatuh dalam dosa besar. Bunuh suami orang buat rebut istrinya lah. Hitung tentaranya 300.000 orang mati lah hari itu. Tapi dengar baik-baik. Daud mengakhiri dengan sangat kuat di akhir hidupnya. Tapi anaknya yang Salomo yang cuma terima semua dari bapaknya. Dan Alkitab berkata apapun yang diminta Salomo di 2 Tawarik 2 dan 1. Dikasih gak sama Tuhan? Dikasih tapi tidak jaminan apa-apa. Mau istri 1.000 kasih oke kata Tuhan. Itu kenapa pada waktu dia menyelenceng hatinya dari Tuhan kepada ilah lain. Dia tidak murtad Alkitab berkata. Dia cuma agak bergeser hatinya. Dengar baik-baik. Garis bawahi murtad sama bergeser loh. Bergeser berasa gak kamu? Hah? Gak berasa dong. Ada amin. Karena kenapa Tuhan Bahar itu marah kepada Salomo? Semua yang manusia mau udah dikasih buat kamu. Artinya gini, semua yang seorang manusia yang sempurna, pengen kekayaan, pengen istri, pengen A, B, Z sampai Z, udah dikasih buat kamu. Masih kurang kata Tuhan. Dan hari itu malapetaka terjadi. Salomo kerajaannya dipecah jadi 2, betul gak saudara? Yehuda dipertahankan karena ada Daud di situ. Satunya Israel. Dan sejak hari itu tidak ada raja yang loyal sama Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat saudara jadi kepala dan bukan ekor. Bukan tidak terjadi, not yet. It's on the way. Sedang menuju kepada saudara. Tapi Allah harus bangun yang di dalam dulu pagi hari ini. Allah harus menumbuhkan kasih saudara akan Tuhan. Dengar baik-baik di ayat terakhir, saya cuma bagian dua poin hari ini. Ayat 12. Ada rahasia Tuhan yang dahsyat di sini. 1 Tawarik 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Nah di sini di ayat 5 dulu saudara, ayat 5. 5b berkata gini. 1 Tawarik 29 ayat 5b berkata gini. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Anda tahu gak di zaman dulu sampai hari ini omongan raja itu mutlak. Bisa gak dia ngomong? Oke, Israel semua 50% buat Tuhan. Bisa gak? Tapi Daud pakai hukum yang berbeda. Dia pengen lihat kasih Israel kepada Tuhannya. Makanya dia ngomong siapa yang rela bebas ngasih. Betul gak? Betul gak saudara? Sekarang saya ngomong gini. Ada lelucon yang agak nyelekit pagi hari ini yang Tuhan kasih buat saya. Untuk Tuhan membelah Laut Merah gampang atau mudah? Laut, dengar baik-baik. Saya tulis sini. Samudra atau Laut Merah tidak akan pernah berpikir untuk tidak taat sama Tuhan. Betul gak? Kalau saya jadi Laut Merah misalnya dalam drama misalnya. Jangan ketawain ya. Misalnya saya disuruh Tuhan sebagai Laut Merah. Oke, Laut Merah terbelah. Saya akan ngomong ke Tuhan gini. Oke, mau seberapa lebar, seberapa tinggi. Betul gak? Karena laut itu sadar gue dari Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Tapi kenapa Tuhan memperlakukan manusia berbeda? Laut akan selalu taat. Tapi manusia punya kehendak bebas. Dan punya pilihan. Ngerti saudara? Jadi untuk Tuhan membelah laut gampang gak? Tapi untuk Tuhan mengubah manusia. Ngerti saudara? Karena manusia punya chance untuk tidak taat. Makanya Daud berkata siapa yang rela? Oke.
Dan ayat 12, sebab kekayaan kemuliaan berasal daripadamu. Perhatikan baik-baik. Engkaulah yang berkuasa atas seluruh bagian hidup umatnya. Ada amin. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dengar baik-baik. Salah satu poin saya. Dalam tanganmulah Tuhan kuasa membesarkan. Ada amin. Siapa yang bisa membuat one day Anda jadi besar? Tanganmulah ada kuasa apa? Membesarkan. Saya tutup dengan ini saudara. Ayat 14 ayat terakhir kita. Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Sehingga kami ini mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Pada waktu saya baca seperti ini, saya mau berkata kepada Daud, you deserve it man. Lu layak terima semua, betul gak? Tapi pada waktu dia mempersembahkan, dia berkata, siapakah aku ini Tuhan dan rakyatmu? Sehingga aku bisa mendapat sebuah kehormatan untuk memberi buat Tuhan. Melayani Tuhan, melayani umatmu. Siapakah aku ini? Dengar baik-baik, pasti ada pengertian atau pikiran atau hati yang kita tidak tahu di ayat ini. Betul gak saudara? Sampai seseorang bisa sampai ke titik ini. Catat baik-baik, ada dua hal kenapa Daud bisa melakukan hal ini. Ayat selanjutnya, dia ngomong apa? Sebab daripadamulah for all things come from you. Seorang raja dengan berperang seumur hidupnya bisa, di end of the day dia bisa berkata, all things, my wife, my children, my treasure, my asset, all things. Pas saya baca ini, saya nangis. Saya berkata, Tuhan, mudah gak? Gak mudah. Buat para king punya hati ini gak mudah. Karena kenyataannya kita kerja sebenarnya seolah-olah bos yang gaji kita. Dan kita harus manage keuangan kita dengan baik. Dan Daud berkata, all things. Nah yang diturunkan Daud kepada Salomo apa sih? One day yang diturunkan kalian kepada anak-anakmu apa sih? Ayo, saya mau nanya. Yang sudah nikah, tunjuk jari. Yang nggak tunjuk jari bertobat. Berarti malu. Yang belum nikah, jangan tunjuk jari. Saya nggak mau tunjuk jari loh. Bikin malu aja. Kenapa dia ngomong all things come from you? One day yang kamu akan turunkan ke umat, ke anak kandungmu apa? Normal betul ya? Misalnya Dek, saya punya warisan nih 50 miliar di Sentrafa, kamu nanti pakai sama istrimu ya, betul gak? Normal gak? Tapi apa yang diturunkan kepada Salomo? Are you ready church? Yang terbaik buat terakhir, amin, pagi hari ini. Are you ready? Yang diturunkan kepada Salomo adalah apa? Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi yang diturunkan kepada Salomo apa? Doa Daud. Kamu mau punya harta sebanyak apapun, tanpa Tuhan yang membesarkan dan mengokohkan, pasti one day habis. Siapa yang mengaruniakan keamanan kepada Salomo? Doa Daud sebelum mati. Kuasa untuk, dengar baik-baik, kalau Anda punya anak, Anda berdoa seperti ini. Di tangan anakmu ada kuasa Tuhan untuk membesarkan, mengokohkan. Luar biasa. Betul gak? Luar biasa. Jadi apa, Anda harus tahu rahasia hati Daud, kenapa dia berkata, all things come from you. What an attitude is that, church? Dia berkata, all things come from you. Sekarang cek aset saudara.
Kamu punya istri yang cantik, amin. Punya suami yang luar biasa gak? Punya anak yang lucu gak? Mungkin gak kamu punya anak, jelek banget anak gue amit-amit nih. Mungkin gak? Gak mungkin kan? Buat kamu anakmu adalah yang terbaik di bumi ini, betul gak? Kamu punya tabungan kan? Punya uang? Bisa gak kamu pagi hari ini berkata dengan hati ya? Bukan dengan gampang, dengan ringan. Lord, all things is come from you. Bisa gak belajar gitu? Goalnya apa? Supaya pada waktu Tuhan menyuruh engkau untuk memenuhi rencananya. Gak ada lagi tarik tambang sama Tuhan. Saya mau ke kanan, dia mau ke kiri. Jadi seumur hidupmu sama Tuhan di titik nol, terus break even, terus gak pernah kelimpahan. Tutup Alkitab. Overcomer Tuhan ngomong begini buat saudara pagi hari ini. Hari ini, di dalam hidup saudara, ada banyak saudara cuma punya iman untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Amin. You name it. Buat merit, buat anak sekolah, cicilan rumah, cicilan motor, semuanya. Tuhan berkata gini, jangan berhenti di titik cuman punya iman untuk kebutuhan sehari-hari. Anda harus masuk kepada level yang baru. Iman untuk membangun hidup orang lain dan rumah Tuhan. Karena kasih selalu berbicara dua. Tuhan dan manusia. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya kasih itu artinya apa sih? Gila ya saudara ya, hamba Tuhan gak ngerti artinya kasih. Saya gak ngerti. Tiba-tiba Tuhan catat di sini. Bukan Tuhan catat, saya yang catat ntar sesat lagi. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, kasih adalah, are you ready? Membangun masa depan orang. Seperti kamu punya kerinduan untuk masa depanmu dibangun. Kasih adalah membangun masa depan orang. Seperti kamu membangun masa depan diri sendiri. Gak gampang. Apalagi orang yang kamu bangun tidak menghasilkan. Orang yang kamu bangun menyakiti hatimu. Orang yang kamu bangun gak merasa berterima kasih. Betul gak? Kasih adalah membangun hidup orang. Seperti kamu membangun diri sendiri. Saya KPR BCA atas nama, bukan nama saya pribadi. Karena secara rekening udah pasti, jangankan harus apply, masuk BCA aja udah ditolak pasti yakin. Tabungan lah bisa segini, namanya tabungan iman. BTI namanya, Bank Tabungan Iman. Saya pakai nama orang, terus saya belajar sesuatu. Hari itu saya lagi nyiapin khotbah hari Jumat, hari Kamis itu saudara. Hari Kamis saya nyiapin khotbah. Saya belajar kenapa Tuhan ngomong begini. Terus saya lihat pelajaran ini benar-benar masuk di hati saya. Itulah kasih. Orang ini pengen banget saya ini jebol. BCA saya itu bisa selesai, bisa dapat rumah gitu hamba Tuhan ini. Saudara. Terus saya tahu di satu pihak, orang ini juga pengen punya rumah kayak saya. Dan hari itu saya tahu kenapa harus pakai nama orangnya supaya dia belajar juga tentang kasih. Misalnya gini, coba sini kangen bed. Oh Wanto namanya. Tok sini Tok. Sini Romi. Pasya Ungu nih. Anak kosnya banyak artis loh, ada The Best, ada Speed, banyak loh. Tapi semua ya berhubungan dengan pacingko ke sana deh saudara. Korea kurang jadi. Contoh ya. Saya punya anak. Saya punya
Pengen anak saya dibangun, amin. Saya pengen ini anak saya contohnya pengen di sekolah luar negeri. Pengen kan anak punya gitu ya. Saya pengen kasih rumah buat dia, betul ya. Pengen lihat dia jangan sampai punya roh kekhawatiran bapaknya pendeta, gajinya gak jelas gitu ya. Dia pengen punya papa mama yang fix salary-nya bagus gitu ya. Semua orang pengen itu, normal. Jangan setiap ada itu ditolak dalam nama Yesus, kamu gak normal berarti. It's normal. Tapi satu pihak ada satu orang namanya mungkin Wanto. Seperti kamu pengen bangun memberkati anakmu. Kamu dahulukan dia. Make sense gak? Gak make sense. Tapi itu kasih. Membangun tanda kutip anak orang lain. Seperti kamu ingin membangun anakmu sendiri. Amin. Itu kasih. Setiap kamu nabur buat gereja misalnya. Jangan bilang itu taburan. Itu kasih. Membangun rumah Tuhan. Seperti kamu pengen ngebangun rumah buat anak. Kenapa saya kasih contoh anak? Yohanes berkata, He gave His only son. Kenapa kata-kata only? Dia gak punya 5 anak di surga kata Tuhan. Only son. Saya bilang ini Tuhan, Engkau beri Yesus Kristus buat penjahat kayak kami. Amin. Mungkin gak? Kamu kasih, kalau kasihnya mana yang logik? Kok sih gak ada yang logik, amin. His only son dikasih sama orang yang sebenarnya gak ada masa depan. Bisa gak Bapak itu berpikir, sia-sia gak ya gue kasih sama orang kayak gini, betul gak? Betul gak? Sia-sia gak ya Yesus gue kasih orang kayak gini, kayak Berry Pratna ini. Sia-sia gak ya kira-kira? Betul. Kasih itu membangun hidup orang. Seperti kamu pengen bangun hidupmu sendiri dan masa depan. Gampang gak? Not yet. Dan hari Minggu ini 2 mujizat saya alami. Gak gampang loh saudara. Kamu pengen punya rumah, tapi rumah orang lain dulu yang kamu harus golin pakai namamu. Gampang gak? Gampang gak? Gak gampang. Kita bisa berkata seperti orang Chinese sebanyakan. Gue aja butuh. Betul gak? Betul gak? Gue aja butuh repotin. Disitulah pas saya masuk kamar Tuhan berkata, love build people future as we build ourselves. Thank you artis. Thank you Wanto. Jangan kepahitan. Bagi berdiri semua.